Yuki Kawamura hanya bertinggi 173 cm saja. Padahal rata-rata tinggi pemain NBA adalah 2 meter. Bayangin sekerdil apa dia karena beda 17 cm dengan mayoritas pemain. Meski begitu, ia masih bisa mempermalukan bintang-bintang NBA. Coba lihat ini. Into the lane. Oh, what a pass to Jahan! Kawamura shakes again, this time Kanjuri! Yoshi, back outside, Kawamura again. The speed, Watanabe for 3. Johnson who goes into double figures with 11. Here's the lob to Pereira. Bahkan di Olimpiade kemarin, melawan tuan rumah Prancis dan Wemby yang merupakan pemain tertinggi di ajang itu, Yuki mencetak 29 poin, 6 assist, 7 rebound, dan 6 3 point. Dan gak cuma di Olimpiade aja, ternyata Yuki tetap mengejutkan dunia dengan performanya di NBA. Pertanyaannya, kok bisa pemain sependek ini dan berasal dari Asia lagi? Bisa sehebat ini? Kalian bakal shock melihat alasan dan perjuangan di balik kenapa Yuki bisa sehebat sekarang. Yuki Kawamura adalah pemain yang sangat spesial di NBA musim ini. Tiap ia dimasukkan ke dalam lapangan, semua penonton selalu menyorakinya. Dengan tinggi 173 cm, Yuki merupakan pemain terpendek gak cuma di NBA, tapi mungkin juga dunia. Foto-fotonya pun viral ketika ia berada di samping 2 pemain tertinggi di NBA. Dan gilanya, ia juga bisa melakukan ini semua dalam satu pertandingan. He'll pull up in the mid-range. They almost had it. Foul by Dylan Jones. That's a nice move. Hanya dalam 11 menit, Yuki berhasil mencetak 10 poin, 3 assist, dan 2 3 point dengan akurasi field goal 80% dalam pertandingan itu. Bahkan misal Yuki membela timnas basket Indonesia yang adalah salah satu negara dengan rata-rata tinggi manusia terpendek di dunia, tinggi Yuki hanya berbeda 1-2 cm saja dengan Yuda Saputra dan Andakara Prastawa. Tapi masalahnya, apa yang membuat pemain ini spesial? Kenapa penonton bersorak-sorak hanya kepada Yuki? Padahal banyak sekali pemain NBA sependek Yuki seperti Jacob Gilyard, Marquis Nowell, tapi penonton tidak tertarik dengan mereka, hanya kepada Yuki. Atau apakah karena dia seperti Brian Scalabrine yang disenangi orang-orang justru karena terlalu cupu dan punya rating NBA 2K terendah sepanjang masa? No offense, tapi apakah karena wajahnya yang berbeda dari yang lain? Ternyata alasannya bakal bikin kalian shock setelah kalian tahu seberapa berat perjalanan karir Yuki hingga ke titik ini. Yuki dulunya merupakan seorang bocah ajaib dari Jepang. Dengan badannya yang kecil itu, ia mampu membawa SMA-nya hingga menjadi juara di tingkat nasional hingga 2 kali. Kemudian pada usia 18 tahun, Yuki berhasil menjadi pemain termuda yang bermain di Liga Profesional Jepang yaitu B-League. Tak hanya sebagai pemain termuda dan salah satu pemain terpendek, Yuki juga langsung berhasil menjadi pemain terhebat di B-League. Bagaimana tidak? Tak hanya dinobatkan sebagai Rookie of the Year, Yuki juga berhasil meraih gelar MVP di saat yang bersamaan di musim pertamanya. Wow! Namun mimpi terbesar Yuki dalam karir basketnya tentu adalah membela Jepang di ajang internasional saat itu. Yuki sebelumnya sudah pernah bermain untuk Jepang di tingkat U16. Meski begitu, kehebatannya baru pertama kali terlihat saat ia membela Jepang di FIBA World Cup 2023. Itu pun cuma sekilas. Saat berhadapan dengan Finlandia yang dipimpin bintang NBA Lauri Markkanen, ia berhasil mengumpulkan 25 poin, di mana sebanyak 15 poin ia cetak di kuarter 4. Aksinya yang memukau ini berhasil membuat Jepang comeback dan membuahkan kemenangan pertama mereka melawan negara Eropa. Melihat hasil yang sangat memuaskan dan impresif ini, Yuki akhirnya dipanggil lagi untuk mewakili Jepang di jenjang internasional tertinggi, yaitu Olimpiade. Sebagai satu-satunya negara Asia yang berkompetisi di Olimpiade 2024, Yuki dan Jepang selalu diragukan banyak orang. Itu pun awalnya terbukti dengan mereka yang kalah 20 poin melawan Jerman yang merupakan juara FIBA World Cup 2023. Tapi yang paling bikin shock, Yuki berhasil memberikan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan pada pertandingan berikutnya. Berhadapan dengan Prancis, sang tuan rumah dan kandidat kuat untuk menjadi juara, Yuki dan Jepang pada dasarnya sudah tidak memiliki harapan jauh sebelum pertandingan dimulai. Tapi ini yang ia lakukan. Yamada is left to the hoop and off the glass. Long range, great rotation, and that's good. Dancing long range. Omura drives to the basket, and they take spins.
Dengan adanya bintang-bintang hebat seperti Rudy Gobert, Rui Hachimura, Nicolas Batum, dan masih banyak lagi, bahkan juga ada Wemby yang merupakan pemain tertinggi di ajang Olimpiade ini, siapa sangka ternyata Yuki sebagai pemain terpendek lah yang mampu memberikan permainan yang paling memukau di lapangan. Hebatnya lagi, Jepang sebagai negara kuda hitam hampir saja mengalahkan sang tuan rumah jika bukan karena foul kontroversial ini. Dalam pertandingan ketiga di fase grup melawan Brazil, Yuki masih belum berhenti mendominasi dengan mengumpulkan 21 poin dan 10 assist. Dengan itu, Yuki mencatatkan rata 20,3 poin dan 7,7 assist per game. Ia berhasil menduduki peringkat 3 besar dalam hal rataan poin sekaligus assist di Olimpiade 2024. Ya, dalam sebuah kompetisi yang terdapat LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, dan juga Nikola Jokic, justru Yuki yang mampu menjadi satu-satunya pemain yang meraih pencapaian itu. Yuki akhirnya telah membuktikan kehebatannya di tingkat internasional meski sebagai pemain terpendek. NBA akhirnya memusatkan mata kepadanya, dan Memphis Grizzlies tertarik untuk memberi kontrak kepada Yuki, dan menjadikannya sebagai pemain Jepang keempat yang berhasil masuk tim NBA. Namun saat itu ia hanya mendapatkan kontrak Exhibit 10 yang membuatnya hanya bisa ikut training camp dan sejumlah pertandingan pemanasan saja, sehingga kemungkinannya sangat kecil baginya untuk masuk roster pada musim reguler dan bermain di NBA. Tapi sama seperti sebelumnya, Yuki tak pernah gagal untuk membuktikan dirinya sendiri di lapangan. Di pramusim kemarin, ia berhasil membuat banyak orang terkesima dengan aksi-aksi playmakingnya yang ciamik. Taps the rebound out. Kawamura has it right back inside. Another attempt for Wells. This one's empty. Memphis can tie or take the lead. No look pass. Edey ties it up. Kawamura. Conchar with a drive and a dish. Yuki, a no look to Edey for the dunk. Have it first to start the fourth. Kawamura. Wow! Yuki awalnya tidak mendapatkan waktu bermain yang banyak, namun ia tetap dapat memanfaatkan waktu terbatasnya itu dengan maksimal. Yuki berhasil menunjukkan kalau ia memiliki kemampuan pick and roll yang elit. Dan meski ia bergerak dengan sangat cepat di lapangan, ia masih bisa membaca situasi dengan baik dengan IQ-nya yang luar biasa, sehingga itu semakin meningkatkan kemampuan playmaking-nya. Yuki juga memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Ia berani melakukan apapun di lapangan. Bahkan dia juga berhasil memberikan defense yang hebat dalam beberapa momen meski badannya sangat kecil. Tapi masalahnya, apakah semua itu sudah cukup bagi Yuki untuk mendapatkan kontrak yang aman di NBA? Gilanya lagi, saat itu ia berkompetisi dengan pemain dengan reputasi yang hebat di NCAA seperti Armando Bacot untuk mendapatkan slot-slot terakhir dalam roster Grizzlies. Dan ternyata, Grizzlies memutuskan untuk memilih Yuki. Kontraknya ditingkatkan menjadi kontrak 2 arah, sehingga ia berhasil memasukkan namanya ke dalam roster Grizzlies musim ini. Jika dilihat dari statistik, Yuki memang belum tampil solid bersama Grizzlies pada musim ini. Per 2 Januari 2025, ia juga hanya dimainkan selama 3,5 menit saja per game. Dan sebagian besar waktu bermainnya hanya di akhir-akhir pertandingan ketika Grizzlies sudah menang atau kalah jauh. Yuki pun masih terlihat berusaha untuk beradaptasi dengan cara bermain di NBA, khususnya dengan garis 3 point yang lebih jauh, sebab ia hanya memiliki akurasi 3 point sebesar 28,6% saja per 2 Januari 2025. Meski begitu, dengan segala bentuk kerja keras dan kehebatan yang sudah ia tunjukkan, Yuki sudah menjadi pemain favorit semua orang. Ya, semua orang. Sebab saat berhasil memasukkan tembakan pertamanya di NBA, fans Portland Trail Blazers menyoraki Yuki dengan keras. A turnaround jumper. Why not, Yuki? Begitu pula dengan para fans Grizzlies saat Yuki mencetak tembakan pertamanya di kandang mereka. Yuki, step back 3. Sekarang memang belum saatnya bagi Yuki untuk bermain solid secara konsisten di NBA, mengingat masih ada banyak point guard hebat selain dia di Grizzlies. Namun sejauh ini, Yuki bermain sangat luar biasa di NBA G League. Kontraknya yang bersifat 2 arah membuat Yuki dapat bermain di tim G League Grizzlies, yaitu Memphis Hustle. Di sana Yuki bermain sama hebatnya seperti yang kita lihat saat ia membela Jepang. Dalam 7 pertandingan bersama Hustle per 2 Januari 2025, Yuki mampu mencatatkan rataan double-double dengan 13,7 poin dan 10,7 assist per game. Rataan asisnya itu merupakan salah satu yang tertinggi di G League musim ini. Kemudian pada 20 November 2024, Yuki menjalani salah satu pertandingan terbaiknya bersama Hustle. Melawan tim G League milik Orlando Magic, Yuki mencetak 15 poin dan 16 assist dalam pertandingan itu. Melalui pertandingan ini saja sepertinya sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yuki merupakan seorang playmaker yang sangat hebat. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Yuki bisa sampai sejauh ini. Di G League pun Yuki sudah mencoba untuk mengasah kemampuannya untuk menyerang di dalam area paint. Perjalanan yang Yuki lalui di NBA pun tidak akan pernah mudah. Meski begitu, usianya masih 23 tahun, sangat muda dan ia masih bisa mengeksplorasi potensinya lebih lama lagi.
Pemain ini berhasil mencetak 3 poin di depan Wemby di Olimpiade. Jadi jelas Yuki akan memiliki masa depan yang cerah dimanapun ia berada. Itulah episode kali ini. Custom jersey cuma 100.000 per setel, kapan lagi? Sebelum habis tanggal 31 Januari, gas check out sekarang di Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.